lagi berdoanya. Saya nggak berani ngomong itu, karena setiap orang berbeda-beda pandangannya. Tetapi saya yakin percaya, jikalau itu yang dilakukan, otomatis kekuatan demi kekuatan Tuhan berikan. Jika sampai hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, boleh merenungkan firman Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami percaya itu bagian daripada yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu, sekali lagi meskipun kita kecil, kita tidak boleh putus asa. Yang penting kita tetap gandol Gusti. Biarlah kesaksian kami yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, kesaksian yang luar biasa ini. Kalau ada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah memandang siapa kita, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Kita mau bangkit berdiri, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau firman bagi hari ini Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil bagi kami. Haleluya. Kamu merekam kan tadi papa kasih Tuhan suara itu nggak mau terus papa kasih itu suara nggak ada. Kita
kasih sebentar lagi kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga buka setiap hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti akan firman-Mu Bapa. Terlebih kami mampu melakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ruangan ini Tuhan juga ke dalam tangan-Mu. Jauhkan Tuhan dari segala Tuhan gangguan-gangguan apapun yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang akan merampas firman-Mu Bapa. Semua kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa jahat kami hancurkan. Dan biarlah firman-Mu benar-benar tertanam di hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada haleluya? Ya, mungkin 2 minggu ini ada banyak gangguan dan juga mungkin cuacanya panas, tetapi ini menjadi ujian bagi kita. Apakah kita datang karena fasilitas atau karena kita ingin mengenal Tuhan secara lebih baik? Mungkin di belakang dinyalakan saja AC-nya. Ya, meskipun cuma angin yang keluar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mengenal Allah dengan benar. Ini mungkin di bagian seri yang berikutnya, tapi sebelum itu kita buka dulu di dalam 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17. Di paling belakang ya, sebelum Yohanes, suratan Yohanes asal surat Yohanes yang pertama. 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 sampai 18. Kalau sudah, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Ini adalah penutup dari suratan Petrus. 1, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspada, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Ini penutup suratan Petrus ini bagus sekali. Bahwa yang pertama dia peringatkan, kesimpulannya adalah kita harus apa? Waspada. Supaya jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Artinya apa? Ini memiliki arti ganda. Bahwa orang itu yang pertama memang betul nggak tahu hukum, atau kedua tahu hukum tapi suka membelok-belokkan. Nah, ini yang di akhir zaman ini tantangan orang-orang percaya itu lebih berat daripada zaman dulu. Daripada zaman, apalagi waktu zaman Petrus masih hidup. Kenapa? Karena hari ini tantangan pertama yang paling membuat orang-orang sulit mengenal Allah dengan benar karena apa? Teknologi. Memang betul, teknologi bisa mengenalkan orang kepada Tuhan, tetapi ingat, ketika orang tidak tahu mekanisme dan caranya yang benar, tahap-tahapnya, misalnya contoh nih, kalau ketika anak kecil dari TK langsung lompat ke SMP, maka dia kehilangan 6 tahun di SD. Akibatnya apa? Bagaimana akibatnya? Pinternya beda, cara berkomunikasinya beda, cara menghadapi hidupnya juga beda. Jadi teknologi ini bagi sebagian orang membuat lompatan yang betul positif. Tetapi ingat, ini juga banyak bagian negatifnya. Coba bisa bayangkan. Artinya apa? Dengan adanya teknologi ini membuat manusia menghindari proses, sehingga menjadi, sering saya katakan, manusia karbitan. Bapak Ibu pasti tahu. Anak-anak tahu nggak karbit? Nah, itu kan udah nggak tahu.
Manusia karbit, tahu karbit nggak? Karbit itu adalah bahan yang seringkali dipakai dicampur kepada apa? Biasanya buah. Ada mangga, ada durian, apa semua segala macam dikasih karbit supaya cepat apa? Supaya cepat matang. Tapi saya mau tanya yang punya pohon durian, kalau karbit, pohon dikasih karbit sama matang dengan alami, manisnya beda atau sama? Lebih enak yang mana? Yang alami. Nah, ini yang terjadi. Harusnya manusia itu melalui proses, tetapi karena ada teknologi, apalagi AI, sehingga dengan gampang dan dengan mudahnya, sehingga ini menghapuskan yang namanya satu hal yang sangat penting, proses. Saya mengalami pemikiran, anak-anak semakin akan maju zaman, maka sebagian anak semakin pintar. Karena apa? Karena sudah didesain mereka lah yang akan membuat teknologi, tetapi ada sebagian anak yang semakin hari semakin bodoh. Karena apa? Hanya menjadi penikmat teknologi. Dia hanya menikmati. Prosesnya apa? Nggak tahu. Kemarin baru dites bahwa server seluruh dunia itu down. Windows itu kan kacau. Cuman berapa jam atau cuman berapa hari itu kacau, seluruh dunia kacau semua karena semua bandara menggunakan sistem itu. Ya, jadi apa? Kita menjadi ketergantungan. Lihat, ketika waktu mana pager meledak, terus apa lagi? Talkie meledak. Ketika itu saya berpikir kalau itu terjadi di Indonesia, itu bisa chaos. Kenapa? Semua sistem telekomunikasi itu menjadi langsung turun semua. Berarti ini alias apa? Kembali ke zaman batu. Karena apa? Tidak ada satupun di Indonesia yang menciptakan sebuah handphone. Ini menjadi ketergantungan. Artinya kita harus akui, kita sebagai penikmat teknologi, bukan pembuat teknologi. Nah, ini yang bahaya. Ini bahaya. Kalau orang hanya menjadi penikmat, bukan pembuat atau pencipta, dan ini terus dilakukan, maka akibatnya SDM di Indonesia akan semakin menurun. Apakah ini cuma berita sesumbar saja? Tidak. Bapak Ibu, survei National Geographic itu menyatakan bahwa Indonesia disurvei dari 77 negara. Dari berapa? 77. Indonesia berada di peringkat 72 pendidikan terendah. Kasarnya yang paling bodoh di dunia 72. Artinya apa? Coba cek di Google. Artinya apa? Kalau 77, Indonesia memegang peringkat 72. Berarti nomor berapa Indonesia? Hah? Udah 5 terbawah di dunia. Coba bisa bayangkan. Bisa bayangkan. Teknologi di sisi lain membuat maju, tetapi di sisi lain membuat merosot. Salah satu yang membuat manusia menjadi bodoh justru adalah handphone. Kalau handphone itu hanya digunakan untuk hanya lihat-lihat, itu membuat kita bodoh. Makanya saya tantang, setiap saya tanya, oh saya mau beli handphone baru, saya katakan boleh beli handphone baru, tapi berapa uang yang kamu akan hasilkan dengan handphone tersebut? Mau handphone 100 juta juga boleh, kalau dia bisa menghasilkan berkali-kali lipat dengan handphone itu. Tetapi handphone, beli handphone, tapi nggak ngasilin apa-apa. Tahun depan ganti lagi serinya, tahun depan ganti lagi. Ini tidak menghasilkan apa-apa, berarti kita
itu sudah menjadi konsumtif yang tidak berguna. Ini serius. Orang bisa menghasilkan handphone sekarang ini penghasilan kerja berapa juta itu tidak harus orang dewasa lulus sekolah. Sekarang mulai dari anak SD itu sudah bisa menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan. Jangan sampai anak-anak Tuhan itu hanya menjadi pasif yang hanya penerima. Lihat, ini survei yang membuktikan 72 dari 77 negara. Bahkan lagi, waktu saya lihat sepintas di layar, istri saya juga lihat, ketika ditanya di interview, coba kamu sebutkan pemain bola yang Eropa. Dia jawabnya Amerika, Indonesia. Ya, sangat tidak pinter. Hal-hal yang dasar sama sekali itu benar-benar langsung merosot. Ini krisis di Indonesia, Bapak Ibu. Harus sadar. Harus sadar, serius. Harus sadar. Coba kalau saya tanya, Eropa itu apa aja? Dites aja di sini, belum tentu lolos semua, serius. Beda dengan zaman dulu. Ini fakta. Tapi coba 10 YouTuber yang kita tahu semua hafal. Hero di Mobile Legends 10 hafal langsung cepat. Kita mengalami kebodohan yang akan menuju ke situ terus. Jadi apa kebodohannya? Orang tidak bisa lagi membedakan mana yang pintar, mana yang berguna, mana yang menghasilkan, mana yang sampah. Banyak orang-orang anak-anak Tuhan masuk ke dalam memilih hal yang sampah. Katakan kiri kananmu, jangan pilih sampah. Gampang banget. Tadi kesaksian Pak Sugeng bagus. Satu arah dengan saya ini. Indonesia krisis. Saya nggak usah pikirin Indonesia lah, terlalu jauh. Jemaat GPD Kasih, jangan bodoh dengan menggunakan teknologi. Engkau justru harus menggunakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Pertama, karena ketika kita tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, maka disitulah akan ada berkat terjadi. Kalau kita mau bergoyang, goyanganmu itu menghasilkan apa enggak? Atau jangan-jangan itu justru menghancurkan kita. Contoh. Gara-gara dia upload kekayaannya, rumahnya bagus, apa segala macam, itu baru di mana tuh? Akhirnya satu keluarga dibunuh. Itu namanya apa? Ini udah fakta. Makanya Bapak Ibu, anak-anak, jangan apa-apa sedikit-sedikit 100. Ke toilet setengah jam, kok sembelit lama banget ini keluar, sampai segitunya aja detail aja dikasih tahu. Jadi orang-orang jahat itu udah tahu, oh ini di toilet setengah jam, berarti ini rumah kebuka. Ini seringkali kita itu dalam tanda kutip tidak berpengetahuan di teknologi, sehingga kita banyak menjadi korban. Berapa tahun lalu? Wah, saya nggak tahu, 10 tahun lalu apa lebih. Saya dikirimi foto-foto anak sekolah minggu saya yang di tempat lain, bukan di sini. Itu sudah tidak berbusana lagi, masih kecil. Dibohongi gara-gara dia dokter mau anatomi tubuh apa segala macam. Akhirnya saya kasih istri saya hapus. Lihat. Padahal secara pendidikan, saya lihat anak ini punya kemampuan pendidikan yang cukup baik. Tetapi ingat ya, kecerdasan itu bukan hanya menghitung matematika aja. Kecerdasan itu bukan hanya bahasa Inggris saja. Tapi kecerdasan itu apa? Dalam prakteknya dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itulah salah satu kecerdasan yang Tuhan berikan. Kita nggak dapat, berarti kita termasuk orang bodoh di dalamnya. Harusnya kalau kita di dalam Tuhan, ketika ada sesuatu racun yang masuk,
tolong dong fotoin. Alarm di sini berbunyi, berkata, jangan anakku. Itu alarmnya aktif. Berarti kamu sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan berbicara dengan kau. Tapi kalau tidak ada alarm, tidak ada apa-apa, biasa aja, oh jahat sini, ayo jahat ini, ayo. Berarti kita selamat akan jatuh di dalam dunia ini yang jahat. Serius, harusnya ada alarm. Ketika pendidikan di sekolah, pendidikan di rumah ini kenapa? Karena pengaruh orang itu, dan mungkin juga dia kurang takut akan Tuhan, dan mungkin juga dia tidak dengar-dengaran akan orang tua, melawan, akhirnya jatuh dengan sangat gampang. Hati-hati. Jangan sampai di sini ada yang foto-foto bogil, simpan di kamera dijual, atau ada orang yang foto apa segala. Awas. Jangan membuat nama Tuhan malu. Meskipun kita tidak sekaya orang-orang di luar sana, tetapi minimal kita punya kaya karakter. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, kaya karakter. Bilang kiri kananmu, jangan murahan. Anak Tuhan itu harus punya daya jual yang mahal. Sekali lagi, Bapak Ibu harusnya bersyukur hari ini anak-anak dengar khotbah saya hari ini. Jangan berpikir, oh anak saya pintar. Ingat, belum tentu. Ketika anak tidak takut akan Tuhan, maka disitulah dia bodoh. Akan menjadi korban dari dunia. Betul, mau pintar apapun, buktinya ini sudah terjadi. Dan ada banyak hal. Sekarang ini ngeri. Baru kemarin lagi. Tahu ya kasusnya ya? Kalau saya kan pendeta, kalau di sebelah, agama sebelah itu, ada yang sebelah, itu sudah mencabuli berapa puluh anak. Saya ngikutin dalam 1 minggu ini. Padahal, itu benar-benar rohani banget. Dan dia cabuli, mending kalau cewek cowok, meskipun itu jahat. Tetapi kalau ini cowok, pria dewasa cabuli anak laki-laki, waduh. Itu udah penyimpangan seksual yang luar biasa. Korbannya udah banyak. Coba katakan kiri kananmu, saya takut di sini ada korban. Katakan kiri kananmu, jangan suka sesama jenis. Dosa masuk neraka. Bilang itu dosa. Jono nggak suka, nggak boleh sama Joni, ini haram. Haramnya itu udah tingkat dewa. Tahu nggak? Sodom dan Gomora itu dihancurkan bukan karena cewek cowok memang itu dosa seksual, tetapi yang lebih menjijikan di mata Tuhan ketika sudah sesama jenis berhubungan. Tahu nggak kenapa? Kalau suka sesama jenis, emangnya dia bisa melahirkan anak? Ini namanya orang itu udah sekarat. Gangguan jiwa. Saya ikutin kasus ini. Awalnya dia adalah korban, tapi dari korban, setelah terbiasa berapa tahun, dia menjadi pelaku. Ini, makanya saya katakan LGBT, gay, lesbi menular, 100% menular. Kita lihat orang lihat ciuman sesama jenis cowok sama cowok, ih jijik. Besok, ih jijik. Oh udah bisa. Lihat lagi. Nah, memang begitu strukturnya. Itu dimulai dari mana? Dari teknologi. Apa? Ada Telegram grupnya, ada WhatsApp grupnya. Itu semua dari situ. Tapi saya cari-cari jodoh nggak laku. Lebih baik lu mati nggak dapat jodoh daripada dapat sejenis. Aduh, Tuhan tolong. Belajar aja tuh sama binatang. Binatang aja yang nggak tahu surga dan neraka tahu tuh mana lawan jenis dan enggak. Itu kalau saya ajak jodoh, kalau cewek dia nggak mungkin gimana, dia seneng.
Tapi kalau lihat cowok dia maunya berantem aja. Ini aja ngerti. Lah manusia kok kenapa lebih bodoh dari binatang? Suka sesama jenis. Ini serius. Katakan sebelah kiri kananmu sekali lagi. Jangan suka sesama jenis. Ingat ya, suka sesama jenis ini ada rohnya. Saya pernah belajar, ini termasuk roh jenis roh najis, roh katak. Masuk. Hati-hati. Ini karena apa? Karena teknologi. Berikutnya, faktor penghalang anak-anak Tuhan untuk bisa mengenal Allah secara benar adalah anak-anak Tuhan itu tidak berpusat lagi kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, tetapi kepada logika dan rasional. Kata lainnya, masuk akal apa enggak? Oh ini masuk akal, oh ini enggak, oh ini masuk akal, oh ini enggak. Oh Alkitab ini enggak masuk akal. Masa semakin memberi, kita semakin diberkati? Oh enggak masuk akal. Yang masuk akal adalah menabung, menyimpan, semakin kita irit, semakin kita diberkati, itu masuk akal. Ampunilah musuhmu, oh itu nggak masuk akal. Jika kau ditampar pipi kanan, berikan. Itu nggak masuk akal. Yang masuk akal, berikan kakimu, tendang juga, itu masuk akal. Jadi selalu timbang-timbang masuk akal dan enggak. Ini enggak rasional, ini rasional. Terus saja begitu. Alkitab ini hampir 100% itu tidak masuk akal. Kisah Goliat dan Daud masuk akal apa enggak? Enggak. Kisah air bah masuk akal? Tingginya sampai lebih tinggi dari Everest airnya. Banyak hal yang enggak masuk akal. Tembok Yeriko tebelnya dari situ sampai sini bisa lewat berapa tuh? Itu hancur cuma bom horek sekarang aja speaker gede di tengah laut aja yang bisa pecahin itu nggak bisa hancurin, nggak bisa hancurin rumah, paling cuma hancurin kaca, tahu ya? Yang dibawa kemana-mana, merusak jalan, itu kan udah gila-gila semua, jalannya dirusak, lewat warungnya yang dirusak. Lihat keadaan jam sampai karena nggak ada tempat dia lari ke laut. Pernah lihat videonya? Pakai 2 kapal lari ke laut. Saya berpikir ini orang agak kelainan. Di laut siapa yang denger? Ini serius. Ikan paus mungkin Nyi Roro Kidul dia mau tantang gitu. Ini kan sesuatu yang gak berguna sebenarnya. Tapi mereka lakukan, saya gak ngerti apa tujuannya. Tetapi saya mau katakan, kalau kita hidup di dunia ini, saya katakan, kita harus pertama pakai rasional, masuk akal. Segala sesuatu yang bisa dilihat, kita harus, sesuatu itu harus masuk akal. Artinya apa? Bisnis masuk akal dan semua masuk akal. Semua yang bisa dilihat, diraba, itu masuk akal. Tetapi ingat, orang Kristen punya namanya kecerdasan spiritual. Yang segala sesuatu, kalau ada perintah dari sesuatu yaitu Roh Kudus atau Tuhan yang tidak masuk akal, itu berbicara, itu berarti otak kita, pikiran kita, itu bukan hanya otak yang masuk akal, tetapi ini adalah pikiran Kristus. Nah yang dahsyat itu yang di sini. Kita menjadi orang yang rasional, menjadi baru manusia yang biasa ketika kita segala sesuatu diukur dari masuk akal. Tetapi kalau kita punya 2 otak, saya mau tanya, 2 otak sama 1 otak lebih bagus mana? Lebih bagus tuh. Dan yang kita gunakan adalah otak kecerdasannya daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa tidak masuk akal? Karena pikiran kita masih kecil. Jelas saja nggak masuk akal. Jelas. Karena pikiran kita
seperti monyet yang melihat pisang sama uang. Sampai sekarang saya nggak pernah lihat ketika pisang 1 dus, uang 1 dus, monyet itu pilih uang. Nggak kan? Nggak pernah kan? Pilih pasti pisang. Itulah saya. Itulah kita semua yang masih berpikir rasional, berpikir apa yang ada di depan mata. Tetapi pikiran Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Mungkin kita berkata, loh itu bukan masuk akal itu. Tetapi kalau Tuhan sudah perintahkan, lakukan itu. Kelilingi tembok Yeriko ini. Setiap hari 1 kali, jangan bersuara. Sampai hari yang terakhir engkau bersorak, maka dia akan runtuh. Dan itu terjadi. Rasional kita berkata, masa air itu dicedok bisa jadi air anggur? Rasional nggak masuk akal. Dua-dua kita pakai. Selama tidak ada perintah atau instruksi dari atas, kita tetap pakai yang rasional ini. Kita nggak boleh halu, tahu ya halu ya? Ini bahaya juga kalau halu. Dikit-dikit kata Tuhan, Tuhan nggak ngomong kata Tuhan. Dikit-dikit saya dengar suara Tuhan. Hati-hati juga yang seperti ini. Ini namanya orang terlalu ngerok. Terlalu apa? Terlalu ngerok. Tetapi kalau kita hidup di dalam firman, ya udah, mengalir aja. Dia akan satu waktu, misal contoh, ini contoh simpel. Misalnya kita lagi nyetir, udah mengantuk, bangun. Nah itu sebenarnya masuk akal. Tetapi itu dari roh. Jangan ini segala sesuatu dibuat-buat. Saya belum ada dapat apa-apa, cuman perasaan saya aja, saya maju, Bapak Ibu tolong serahkan yang ada di dalam, wah ya begitu-begitu, jangan. Kita harus punya dua pikiran, pikiran rasional dan pikiran Kristus. Ini dua-dua diasah supaya kita menjadi berbeda dengan yang di luar sana. Loh Pak, bukannya kita harus pikiran Kristus terus? Ya kalau begitu, Tuhan sudah berikan pikiran kita yang rasional, berarti nggak digunakan. Ingat, hati-hati. Jangan juga terlalu ngerok, tetapi jangan juga terlalu duniawi. Kita harus diberikan hikmat memilih mana yang harus betul kita lakukan. Jadi nggak perlu berdoa lagi Bapak Ibu. Kalau pagi gosok gigi itu udah nggak perlu. Roh Kudus gosok gigi nggak? Nggak usah. Roh Kudus hari ini mandi nggak? Ayo. Nggak usah makan ya Roh Kudus. Ini, segala itu tuh rasional. Tetapi contoh, dompet kita cuma ada 50.000. Ada suara bilang, kasih. Ini nggak masuk akal nih. Tuhan kasih, ongkos bensin saya habis semua nih. Kasih. Berarti yang harus kita lakukan, keluarin, kita kasih. Dua pikiran rasional, tapi pikiran rasional harus tunduk kepada pikiran Roh Kudus. Awas anak-anak mau nyontek, terus ada suara, iya nyontek aja. Nah, bodoh kita. Itu berarti pikiran ditunggangi yang satu lagi, iblis. Apa pikiran apa? Ada yang nyenggol kita, hantem aja, hantem. Nah, itu bukan pikiran Roh Kudus, itu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Jangan diikuti. Amin. Ya. Berikutnya lagi, yang faktor-faktor penghalang anak Tuhan untuk bisa mengenal Allah secara benar adalah yang ketiga, dosa-dosa akhir zaman. Tadi yang kedua berpusat kepada logika, tetapi tidak juga mengandalkan pikiran Kristus, ya. Jadi harus dibedakan. Boleh kita memakai logika, tetapi jangan berpusat kepada logika. Ingat ya, yang salah itu berpusat hanya fokus kepada logis. Karena pikiran orang Kristen itu memakai dua-duanya. Sama ketika kita berdoa, Paulus berkata, apa yang aku harus berdoa? Doa dengan akal budi atau berdoa dengan roh? Tidak, aku melakukan dua doa. Aku berdoa dengan akal budi, aku juga berdoa di dalam roh. Dua. Ya kan? Makanya ketika kita berdoa, kalau Roh Kudus turun dan memimpin lidah kita,
mengalir aja, jangan ditolak. Pikiran rasional harus tunduk kepada pikiran Roh Kudus. Yang ketiga, faktor penghambatnya sehingga orang tidak lagi mengandalkan Tuhan adalah dosa di akhir zaman yang kemarin saya kasih tahu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Langsung saja yang keempat. Yang keempat adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Coba baca sama-sama. Yeremia. Yang ketiga nggak usah kita bahas karena kemarin sudah kita bahas. Yeremia 17 ayat yang kelima. Sudah semua katakan amin. 1, 2, 3. Terkutuklah lihat, terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa terkutuk? Lihat Matius 14. Matius 14 ayat 25. Matius 14 ayat 25. Nah itu sudah lebih cepat situ. Ini si Alkitab lama. Kita baca ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya mau tanya, ini masuk akal apa enggak? Tidak. Tetapi lihat, di sini kita akan lihat bahwa mengandalkan kekuatan diri sendiri ini menjadi orang-orang terkutuk. Orang terkutuk itu tidak bisa lihat keajaiban Tuhan. Lihat ayat 25, ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, apa? Itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Lihat sini. Murid-murid itu rata-rata adalah pekerjaan mereka adalah apa? Nelayan. Lihat. Satu ketika waktu mereka berlayar, Yesus suruh tidur. Sekarang Yesus bukan hanya suruh tidur, Yesus ditinggalin. Mereka berpikir, nanti dijemput lagi, nanti sama siapa. Tapi mereka ini benar-benar mengandalkan keahlian mereka. Saya mau katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan keahliannya. Dia seorang pengacara, dia seorang pekerja, dia seorang supir. Saya ini jago, hebatnya apa segala macam, terkutuk. Saya pintar matematika, saya pintar dengan segala apapun. Ingat, firman Tuhan katakan terkutuklah ketika kita mengandalkan. Ingat ya, bukan berarti kita tidak boleh memakai kekuatan kita. Harus dibedakan. Oke? Tapi yang tidak boleh adalah kita mengandalkan. Sama yang tadi, berpusat hanya kepada kekuatan, tidak melibatkan Allah. Salah satunya tidak melibatkan Allah. Ketika kita bekerja, kita tidak berdoa. Ketika kita mau ke sekolah, kita tidak berdoa. Ketika kita mau ada apapun, kita tidak memanggil Allah. Pernah ada kesaksian sama saya, ada yang kecelakaan, ditanya, kamu kenapa? Udah doa belum? Belum. Nah, tuh lihat. Salah satunya begitu. Ya, ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka sebagai nelayan, maka ketika ada masalah, mereka melihat Yesus sebagai hantu. Coba ngomong hantu 5 kali. Atau dibalik, sekarang Tuhan 5 kali. Tuh, bedanya tipis. Kalau kita mengandalkan manusia, maka yang muncul adalah masalah. Mereka berteriak-teriak dan melihat Yesus sebagai hantu, padahal Yesus Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Dan saya mau katakan, mujizat Tuhan tidak menjamin seseorang bisa mengenal Allah dengan benar. Nggak percaya? Lihat ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ayat 28.
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Berjalan nggak ini? Sudah terjadi mujizat belum? Sudah ya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Artinya apa? Meskipun orang-orang Kristen sudah mendapatkan mujizat, mujizat itu saya mau katakan tidak menjadi jaminan orang itu bisa mengenal Allah secara benar. Jadi saya sering menolak. Ada yang begini, Tuhan, kalau engkau sembuhkan saya, maka saya akan rajin ke gereja. Hoak, bohong. Saya menjadi saksi bukti bahwa ada seorang anak Tuhan yang polio waktu kecil, rajin datang ke gereja dengan menggunakan kursi roda. Bertahun kemudian dia ganti dengan tongkat begini. Dia polio, akhirnya sembuh total. Apakah dia memuliakan nama Tuhan? Tidak. Dia justru mempermalukan nama Tuhan. Dia menikah dengan yang di seberang, dan dia menjadi salah satu yang radikal. Padahal didoakan hasil mujizat. Makanya saya nggak percaya tuh, Tuhan, kalau saya ada uang, diberkati, punya mobil, saya akan rajin ke gereja. Justru akan hilang. Loh, kemana Pak? Oh, jalan-jalan dulu lah, mobil baru. Tuhan, kalau ada handphone baru saya rajin baca Alkitab di handphone. Ayo, uji nyali. Lebih banyak mana, baca Alkitab atau baca TikTok? Baca Instagram? Sudah begitu hanya menjadi penikmat. Saya sering kali, handphone kamu bagus-bagus, udah hasilin berapa duit? Hah? Kaget ya. Handphone bagus tapi nggak ada gunanya. Ingat, segala sesuatu yang kita terima harus memuliakan nama Tuhan. Apakah dengan kita sekolah kita memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan kita ikut organisasi di sekolah kita memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan kita ikut turnamen dan segala macam memuliakan nama Tuhan? Apakah ketika Bapak Ibu bekerja, pekerjaan itu memuliakan nama Tuhan? Jangan sampai terdengar, oh saya kenal ibu itu, wah kerjanya nggak beres itu, tukang nyolong, nah itu. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini intinya satu, pertanyakan memuliakan nama Tuhan apa tidak. Dan yang terakhir, yang membuat manusia tidak mengenal Allah secara benar adalah karena apa? Ayat 28 sampai 31 itu dikatakan karena masalah dan ketakutan. Masalah dan ketakutan membuat orang tidak bisa mengenal Allah secara benar. Terakhir, sebagai kesimpulan, tanda orang tersebut mengenal Tuhan apa? Tanda orang tersebut mengenal Tuhan apa tidak? Nomor satu, catat. Ada buah, ada perubahan. Kalau tidak ada buah, tidak ada perubahan, tidak ada progres, naik, berarti kita tidak bisa mengenal Tuhan. Sudah puluhan tahun kenal Tuhan masih gitu-gitu aja. Mulutnya masih gitu-gitu aja. Masih aja suka gosip, gibahin orang. Masih aja suka nyolong. Masih aja suka korupsi. Yang nomor 2, ada 3 tanda tadi saya kasih tahu. Tanda orang tersebut mengenal Tuhan apa tidak. Yang kedua adalah ada buah atau tidak. Setiap minggu datang
nggak ada perubahan, cuman hadir absen pulang, tidak ada hormat sama suami, tidak ada kasih sama istri, anak-anak tidak hormat akan orang tua, itu aja terus. Ingat ada 2 tuh. Artinya apa? Kita tidak ada buah. Yang 3 tanda orang tersebut sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, ada buah apa tidak? 1, 2, 3. Jawabannya sama. Yesus sampai berkata kan yang kemarin krisis iman, ketika dia lihat di bumi ini, masih lihat ada apa? Iman di bumi. Tetapi firman itu tidak titik. Ada firman yang lain mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Makanya saya bilang apa? Perbuatan itu apa? Buah. Sudahkah berbuah? Sudahkah berubah? Awas, ini harus sadar. Berapa minggu ini saya khotbah, sebenarnya tema besarnya adalah tentang kesadaran. Kita harus berkaca kepada diri sendiri. Sudah ada perkembangan belum? Kalau saya ya, saya ini orang yang lebih akan benar-benar menjadi orang yang berubah kalau dari diri sendiri. Kalau diomongin sama orang lain, itu kesannya pertama sakit hati, atau istri, atau orang tua, atau yang lain ada sakit hati, mungkin agak-agak maluan. Tapi kalau itu lahirnya dari ini pengalaman pribadi, lahirnya dari kesadaran, oh saya tahu, saya sadar dari sendiri, bukan kata orang lain, itu lebih nampol. Makanya saya katakan, ketika seseorang Kristen sadar dirinya harus berubah, ketika itu benih muncul aja, saya yakin itu satu lompatan besar menjadi perubahan yang akan merubah kehidupan kita selamanya. Kalau selama mau mandi diingetin, berhenti handphone aja harus diingetin sama orang tua, harus berhenti main diingetin, selama masih diingetin, berarti kita masih belum sadar penting tidaknya, mana yang baik, mana yang jelek. Rajin kalau dipantau, belajar kalau disuruh. Kalau hal-hal semacam ini terus saja, itulah kunci kegagalan. Katakan kiri kananku, kunci kegagalan. Dia yang kuat, kunci kegagalan. Disuruh-suruh. Kunci kegagalan itu ketika disuruh-suruh baru dilakukan. Apa? Disuruh baru yang kuat, disuruh baru. Itu adalah kunci. Yes, katakan. Nah, kan? Lagi. Mau gagal atau mau berhasil? Orang berhasil itu nggak disuruh. Orang berhasil itu nyuruh. Menyuruh apa yang pertama, yang paling sulit? Bukan nyuruh orang lain paling sulit. Nyuruh diri sendiri. Jerry bangun. Jerry kerja. Aduh panas ini. Surabaya kayak neraka. Nah, sudah tahu Surabaya aja panasnya begini, adalah orang yang sangat bodoh yang mau ke neraka. Mau ke neraka? Nggak usah rasain neraka. Di lampu merah, naik motor. Di mana tuh yang perempatan paling lama? Lampu merah. Di situ aja. Udah gosok-gosok saya gini. Mungkin kalau ibu-ibu udah pakai sarung, kalau saya sering kali pakai celana pendek, mungkin, waduh, udah gosok-gosok ini. Bener-bener nyelekit panasnya. Ingat, neraka itu sangat tidak enak. Oleh karena itu berubah. Katakan kiri kanan, berubah. Satria baca hitam, berubah. Nah, kan nggak tahu kalian. Tahu nggak? Bapak-bapak pasti tahu ya. Tahu nggak? Gimana begini Pak ya?
dalam tempur. Satria wajah hitam berubah. Jemaat GPI Kasih berubah. Amin. Coba ulangi. Jemaat GPI Kasih berubah. Nah, mantap. Minggu depan ada perubahan. Amin. Saya mau bukan di gereja yang berubah, karena di gereja itu gampang lah, nggak usah lah. Yang jelek aja jadi cantik karakternya. Mulai nanti diperhatikan di rumah. Yang ditanya, Mama udah berubah belum, Dek? Papa udah berubah belum? Ya, tanya sama keluarga sendiri. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Jawab Tuhan, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman kebenaran-Mu Tuhan siang hari. Biarlah Tuhan kami makin mengenal Engkau. Kami makin mengerti isi hati Tuhan. Kami mau hidup, kami mau bertumbuh, dan kami mau berbuah Tuhan. Biarlah buah-buah itu tampak dalam hidup kami. Perubahan-perubahan mengarah kepada Kristus. Karakter-karakter yang Tuhan ubahkan. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Biarlah urapan Allah, Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan mengalir memenuhi kehidupan kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau diubahkan oleh Yesus. Kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Biar korban persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam